Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kembali ada di dalam firman Tuhan pada kali ini. Kita melihat sebuah judul firman Tuhan, Ebenezer adalah mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, kita memulainya dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Keadaan bangsa Israel saat itu, mereka ada di dalam sebuah perhambaan atau tunduk ditaklukkan oleh orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin ini pernah membawa tabut perjanjian Tuhan ada di daerah mereka ketika mereka berhasil mengalahkan orang-orang Israel. Tetapi beberapa waktu tabut itu ada di kota-kota orang Filistin. Tabut itu justru mendatangkan kesulitan bagi mereka, sehingga tabut itu dipulangkan kepada orang-orang Israel. Beberapa tahun mereka ada di bawah perhambaan, ada di bawah penguasaan dari orang Filistin ini. Tetapi ketika Samuel menjadi hakim di antara mereka, maka mereka mulai mengadakan sebuah perlawanan. Dan setelah perlawanan itu terjadi, terjadilah kemenangan setelah Samuel memimpin mereka dan terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga sampailah kepada peristiwa yang ditulis di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 itu. Samuel mendirikan batu, lalu mengurapinya, mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk memuliakan Tuhan karena kemenangan yang diterima. Maka Samuel mendirikan batu dan menyebutnya Ebenezer. Ebenezer artinya sampai sekarang ini Tuhan menolong. Itu sebabnya dari pernyataan ini, dari pengertian Ebenezer inilah kita menangkap bahwa Samuel mengajak bangsa Israel untuk memuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka sudah bisa mengalahkan orang Filistin, sehingga mereka tidak lagi diperhamba, sehingga mereka tidak lagi ada di bawah penguasaan orang Filistin. Mengucap syukur, memuliakan Tuhan ditandai dengan menegakkan batu dan menyebutnya Ebenezer. Sampai sekarang ini Tuhan menolong. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17, Lukas pasal 17, ketika Yesus menyembuhkan orang yang kusta, di ayat yang ke-17 Yesus berkata begini, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ada 10 orang kusta yang mendapat pentahiran dari Tuhan, tetapi hanya satu yang kembali. Dan menurut Yesus itu orang asing, dikatakan dia adalah orang Samaria, orang yang dianggap tidak lagi orang Yahudi. Tapi justru dia yang kembali tersungkur di depan Yesus, berseru dengan suara keras memuliakan Tuhan. Tetapi yang 9 lagi tidak kembali.
Itu sebabnya Yesus bertanya, di manakah yang 9 itu? Artinya Yesus ingin, Yesus mau, Yesus merindukan orang-orang datang untuk memuliakan Dia. Orang-orang datang untuk memuliakan Tuhan karena sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Sehingga Yesus bertanya, di mana yang 9 lagi? Mengucap syukur ternyata diharapkan oleh Tuhan. Sekarang kita datangi Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15 dikatakan begini, saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15 ini mengatakan, marilah kita oleh Dia mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Oleh Dia. Nah, siapakah Dia ini, saudara? Kalau kita melihat di dalam suratan Petrus, 1 Petrus 2 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-5, dikatakan begini, 1 Petrus 2 ayat yang ke-5, dikatakan begini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya korban syukur, korban-korban yang dipersembahkan kepada Allah itu diperkenan oleh Allah melalui Kristus. Sehingga kalau kita membaca Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Kristus senantiasa mempersembahkan korban syukur. Artinya saudara-saudara, kita mempersembahkan korban syukur yang diartikan atau disamakan oleh firman Tuhan ini adalah ucapan bibir. Nah, saudara lihat di sini, oleh Dia, karena Kristus Yesus, maka kita mempersembahkan korban syukur, artinya buah bibir yang mengucap terima kasih dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, di dalam Kristus Tuhan menginginkan ucapan syukur, Tuhan menginginkan sikap yang mau memuliakan Tuhan. Samuel mengajak bangsa Israel, mari kita mengucap syukur, mari kita memuliakan Tuhan dengan kata-kata Ebenezer. Sampai sekarang ini Tuhan terus menolong kita. Dan Yesus bertanya, di mana yang 9 lagi? Artinya saudara-saudara sekalian, di dalam Yesus, saudara dan saya dirindukan oleh Tuhan untuk mengucap syukur, menyampaikan terima kasih kepadanya, menyampaikan kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur adalah bentuk pengakuan akan kehadiran dan peran Tuhan dalam hari-hari kita. Samuel berkata, Ebenezer, sampai sekarang ini Tuhan menolong kita. Artinya Samuel mengatakan kepada bangsanya, perhatikan baik-baik, Tuhan ada dan Tuhan menolong kita. Makanya dikatakan Ebenezer, muliakan Tuhan, menegakkan batu dan berseru Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang ini Tuhan menolong kita. Nah, saudara, mengucap syukur artinya kita mengakui kehadiran Tuhan
dan peran Tuhan di dalam hidup kita. Kita datangi 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan berdiam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara-saudara, inilah hal yang kita lihat, bahwa Allah mau berdiam, menjadikan kita ini habitatnya, tempat dia diam, tempat dia mengadakan kegiatan. Bahasa yang lain menyebutkan di dalam kita itu Tuhan bergerak, di dalam kita itu Tuhan berjalan, melakukan aktivitas. Artinya dia tidak hanya tinggal, tapi dia beraktivitas, dia berkegiatan, dia bergerak, dia berjalan, dia melakukan sesuatu di dalam kita. Karena dia menjadi Allah dan kita ini umatnya. Itulah kehadiran dan peran Tuhan di dalam kita. Tuhan sudah berkata, itulah prinsipnya, kita ini bait Allah dan Allah diam di dalam kita, dia bergerak di dalam kita, dia melakukan kegiatan di dalam kita, dan dia menjadi Allah bagi kita. Kehadiran dan peran Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita lihat sekarang Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Kita lihat di dalam Korintus tadi, Allah berdiam dan dia bergerak di dalam kita. Dan kita temui Roma berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Artinya saudara, tidak ada satu hal pun yang di dalamnya Tuhan tidak terlibat. Sehingga orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengakui Tuhan ada di dalam dia, dan Tuhan melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Kalau kita lihat suratan suratan Filipi, saudara sekalian, Filipi pasal yang keempat, pada ayat yang ke-13 dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kehadiran Tuhan ada di dalam kita. Dia tidak hanya tinggal, tapi dia bergerak, dan gerak itu adalah memberi kekuatan kepada kita. Sehingga seperti firman Tuhan ini kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Dia melakukan segala sesuatu untuk memberi kekuatan kepada kita. Dan ayat yang ke-19 dari Filipi pasal 4 itu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah memenuhi, artinya Allah mensuplai, Allah memasukkan, Allah menjadi pemasok untuk segala keperluan kita sesuai dengan kekayaannya di dalam Kristus. Arti dari kehadiran Tuhan di dalam Korintus tadi dikatakan Allah tinggal di dalam kita. Kita dijadikan habitatnya, tempat dia tinggal, dan dia bergerak di dalam kita untuk pertama
mendatangkan kebaikan, suratan Roma tadi, memberi kekuatan, Filipi 4 ayat 13, dan mensuplai segala keperluan kita, Filipi 4 ayat yang ke-19. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti dan menyadari bahwa Tuhan ada di dalam kita, itu adalah satu hal yang sangat penting. Mengerti dan mengakui, mengerti dan percaya, mengerti dan tahu, menyadari bahwa Tuhan ada di dalam kita dan Dia mengerjakan, mendatangkan kebaikan, memberi kekuatan, dan mensuplai segala keperluan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita mendengar pernyataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-58, maka kita akan sangat-sangat bersyukur kepada Dia. Yohanes 6 ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya kalau ini terjadi di dalam saudara, maka saudara bisa bersyukur karena saudara mendapat kesempatan emas untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepadamu, bagaimana Tuhan mensuplai segala keperluanmu. Sehingga kalau kita mendengar pernyataan Yesus ini, harusnya ada sukacita di dalam kita, harusnya ada sikap yang mau memuliakan Dia. Kenapa? Karena Yesus berkata, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kehadiran Tuhan itu menjadi pasti di dalam saudara dan saya ketika kita ada bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Yesus yang mengatakan itu, sehingga kita punya pengharapan apa yang dinyatakan di dalam surat Roma tadi. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, aku cakap menanggung segala sesuatu karena Dia yang menguatkan aku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan yang ada padanya. Artinya, layaklah kita bersyukur kepada Tuhan, layaklah kita memuliakan Dia, layaklah kita berkata kepadanya, Ebenezer, kalau sampai sekarang Tuhan masih ada di dalam saudara, maka itu berarti Tuhan sedang mengerjakan banyak perkara yang indah dalam saudara. Kalau engkau bisa berkata Ebenezer, maka engkau tahu bahwa Tuhan sedang berkarya di dalam hidupmu. Tapi kalaupun kita menyadari sekarang ini kita masih mengalami banyak kesukaran dan kesulitan, mari sama-sama sambut pernyataan Tuhan Yesus itu. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darahku, maka aku tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Sehingga saudara dan saya menjadi orang yang sangat berpeluang untuk menikmati bagaimana Tuhan mengadakan perkara yang baik, bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada saudara, bagaimana Dia mensuplai segala kebutuhan saudara. Mengucap syukurlah untuk kebersamaan, keintiman, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Amin Tuhan. Yesus. Lingkupiku. Dengan
Kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu, karena kali ini Tuhan Yesus kami mendengar firman-Mu. Engkau mau tinggal di dalam kami, dan kami di dalam Engkau, supaya Tuhan Yesus kami bisa melihat dan mengalami kebesaran dan kedahsyatan-Mu. Segala perkara Engkau bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kehadiran-Mu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kehadiran-Mu memberi kekuatan kepada kami. Kehadiran-Mu memenuhi segala keperluan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami karena Engkau bersedia tinggal di dalam kami, karena Engkau bersedia menjadikan kami ini tempat kediaman-Mu, tempat Engkau bekerja. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap jiwa yang memperhatikan firman kali ini. Turunlah kemurahan Tuhan atasmu. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, terjadilah pertolongan bagimu. Terjadilah di mana Tuhan tinggal di dalam hidupmu, dan engkau akan melihat kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan berlaku bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Tidak ada perkara yang tidak bisa dikerjakan Tuhan. Itu sebabnya dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah pertolongan Tuhan bagi engkau semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk perjamuan kudus kali ini, bersatu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami untuk perjamuan kudus kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah doa. Sambil perjamuan kudus saudara siapkan. Ada kuasa di dalam darah-Nya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa di dalam darah-Nya, darah Domba Allah. Ada kuasa di dalam darah-Nya, darah Anak Domba Allah. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan tentang hal ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Oleh bilur-bilurnya segala sakit kita sudah disembuhkan. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama tubuh Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darah Yesus yang sudah ditumpahkan bagi saudara dan saya untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama darah Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk tubuh dan darah Tuhan yang sudah kami terima. Dan sekarang kami ada bersama dengan Engkau, dan Engkau di dalam kami. Maka genaplah firman Tuhan itu, maka genaplah pernyataan firman-Mu bahwa Engkau diam di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan, untuk kami siap mengalami kedahsyatan-kedahsyatan lebih jauh di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebersamaan dengan Engkau. Kami mau semakin melekat dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau, supaya kami melihat Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan bekerja memberikan kecakapan, kekuatan bagi kami. Tuhan bekerja memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lawatilah bangsa dan negara kami hari-hari ini Tuhan. Selesaikanlah pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Pak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan seluruh perangkatnya ya Tuhan. Sampai ke tempat kami ini Tuhan Yesus. Beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat membawa bangsa dan negara ini melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyertai juga Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kami anak-anak Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan kami di hari-hari depan ini. Kami percaya kebersamaan dengan Engkau membuat kami mengalami perkara-perkara luar biasa. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan menikmatilah berkat yang limpah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus ada pada kita hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Akhiri semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.